Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Widja Trading. Hari ini hari Rabu 13 November 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair lain. Namun sebelumnya kita nanti juga akan mengevaluasi seperti yang biasa kita lakukan sebagai bahan untuk koreksi dan memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik. Tentunya banyak belajar dari pengalaman. Baik, kita akan mulai dari XAU USD. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya biar teman-teman yang baru bisa terinspirasi, setidaknya sebagai pemicu untuk bersemangat terus belajar dan berusaha untuk mengenal lebih jauh. Kita akan mulai dari XAU dulu. Kita awali satu hari kemarin. Kita perkirakan di emas ini akan terkoreksi naik, akan bergerak naik dulu sampai di titik atau lingkaran warna ungu yang kita tandai. Di warna ungu itu ketika nanti tercapai, kemudian tidak bisa break dari levelnya, dari resistennya, maka akan kembali memantul dan akan bergerak naik lagi. Kemudian jika ini tidak terpenuhi ya, maka syarat itu tidak terpenuhi, maka bisa kembali bergerak turun ya. Tentu kita mengujinya di level support yang terdekatnya, yakni di kisaran 2611 sebagai area support terdekatnya. Di area itu apakah nanti ditutup lebih rendah atau bahkan ada momentum yang lebih kuat, kita akan lihat ya. Kemarin perhatikan tidak sempat bergerak sampai di tanda yang kita berikan di sana. Karena itu kita juga menempatkan posisi buy yang agak menjauh di 2628.90 dengan simulasinya nanti sampai di titik lingkaran itu kita sudah bisa exit semuanya. Ya, kenyataannya tidak sampai di sana, kemudian sudah mulai ada penolakan ya, sudah mulai ada perlawanan dari bearish lagi, ditunjukkan dengan rejeksi dan konfirmasi oleh momentum bearish. Kemudian break dari supportnya yakni break dari 2611 yang cukup signifikan. Yang kita kebetulan juga menempatkan posisi di 2616.15 sehingga tidak butuh waktu lama kita bisa mendapatkan target ini dengan baik hanya di satu candle berikutnya. Kemudian sempat sedikit terkoreksi namun tidak berpengaruh karena masih berada di area retestnya, kemudian ditolak kembali ya. Nah, dengan demikian kekuatan masih didominasi oleh bearish, sementara hijau ini berusaha untuk menahan atau berusaha untuk melawan, namun tidak ada kekuatan yang signifikan di sana. Terbukti di candle berikutnya. Di candle berikutnya momentum bearish sangat kuat sekali. Bahkan target 2 pun dengan mudah dilewati dengan baik ya. Hijau kembali mencoba untuk menekan namun tidak ada kekuatan signifikan lagi. Baru setelah merah ini kekuatan mulai muncul ya, hijau sudah mulai muncul, kemudian momentumnya juga mulai lebih besar ya. Namun kita sempat kemarin juga memberikan petunjuk bahwa di area ini kita tandai ini sebagai area uji untuk bullishnya. Ya, area orange ini kita jadikan sebagai area uji bullish ya. Ketika dia bergerak naik tidak bisa ditutup lebih tinggi, akan kembali memantul. Nah, kita juga bisa manfaatkan peluang sell di sana. Ya, sekalipun tidak tidak bergerak panjang, namun cukup satu transaksi sudah bisa mendapatkan target yang kita sudah rencanakan. Kemudian di euro
Euro kita perkirakan juga sama sebenarnya kemarin di area ini sebagai area ujinya di warna oranye yang di bawah ini supportnya kita jadikan sebagai area uji. Di sini berpeluang memantul ya. Dengan nanti berikutnya akan diuji di area resisten terdekatnya ya. Kemudian ketika pergerakan itu tidak sampai ya, tidak memantul kembali ke atas, maka kita akan menguji lihat area supportnya apakah ditembus atau tidak ya. Sementara hanya pergerakan kecil, sumbunya kemudian memantul, sumbunya memantul, bahkan ada beberapa kali pantulan di sana. Sekalipun kembali dominasi oleh bearish, namun penolakannya juga signifikan. Kebetulan untuk selnya ini juga sampai di target yang kedua, posisi buy-nya masih belum tersangkut karena kita analisanya sudah cukup siang sehingga tidak sempat bergerak naik sampai di posisi buy-nya. Sehingga kalau satu posisi tersentuh selnya maka buy-nya ditutup dan kita gunakan jarak yang berbeda ya, menyesuaikan dari posisi yang tersentuh. Dengan demikian satu hari kemarin di euro kita juga bisa mendapatkan peluangnya sekalipun tidak sampai di target yang kedua. Kemudian pound sterling Jepang, pound sterling USD dulu ya, pound sterling USD hampir sama kita perkirakan di pound sterling USD ini seperti hanya di euro, kita tandai di situ ada support yang kuat. Kemudian kita jadikan sebagai area uji sehingga kalau nanti ditutup lebih rendah akan cenderung turun ya. Kita menempatkan posisi selnya di bawahnya dan kebetulan juga target 1 ini bisa terpenuhi dengan baik, bahkan selanjutnya masih tidak ada perlawanan dari bullish, masih bergerak sangat jauh. Ya, kita dari pound sterlingnya sekalipun di awal kita perkirakan naik, namun karena break dari supportnya tentu kita akan mengikuti dinamikanya. Ya bukan berarti kalau ini perkiraan naik pasti akan naik dan kita fokus di buy, enggak ya. Dua-duanya ada peluang, yang mana berpeluang itu kita bisa manfaatkan. Tidak peduli mau ke atas mau ke bawah, yang paling penting kita tahu di mana kita menempatkan diri untuk menempatkan entry kita dan targetnya berapa. Ya, tentu masing-masing berbeda dan itu yang akan mempengaruhi nanti tingkat exit kita, tingkat keberhasilan kita. Kemudian pound sterling Jepang yen ya, pound sterling Jepang yen kita perkirakan akan memantul ke atas ya. Tentu kita mengujinya di area supportnya. Kita tandai warna oranye di sana. Tidak bisa ditutup lebih rendah maka akan memantul kembali ya. Kebetulan posisi selnya tersentuh, maka posisi buy ditutup dan kita akan menempatkan batasan resiko yang baru sesuai dengan posisi kita. Termasuk recovery-nya kita bisa menempatkan di angka 150 hingga 200 untuk pound sterlingnya. Dengan demikian sekalipun bergerak sampai di ujungnya ya, sampai di atas retracement-nya atau bahkan berada di retracement-nya, tetap kita bisa dapat mengcover dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa terinspirasi dan setidaknya bisa mencari solusi jalan keluar lain dengan cara sendiri yang itu bisa meminimalkan resiko rugi, bahkan bisa menutup kerugian itu menjadi keuntungan. Baik, selanjutnya kita akan kembali melihat bagaimana di XAU sampai dengan saat ini. Candle sudah terbentuk 3 candle sebelumnya. Sekarang masih running, ada 23 menit dari bukaan di time frame H1. Baik, kita coba lihat yang di H4-nya. Di H4 kita amati yang terdekat dari runningnya. Ada beberapa candle yang mencoba menembus, ada beberapa candle yang mencoba untuk terus menekan, namun hanya berada maksimal di 2589. Itu artinya kekuatan terendahnya hanya berada di 2589 karena di candle-candle berikutnya tidak mampu lebih rendah di sana.
Nah, kesimpulan yang kita dapat apa? Satu, kita lihat dari low-nya. Yang kedua, dari jajaran candle berikutnya. Ya, sehingga karakteristiknya kita bisa lihat. Ada merah, ada hijau, ada merah lagi, ada hijau lagi, ada merah kecil, ada hijau. Sampai saat ini masih hijau. Perhatikan di sisi bawah, kekuatan bullish-nya mulai muncul, kemudian kekuatan bearish-nya mulai berkurang. Dan saat ini masih didominasi oleh bullish. Dengan bukaan hari ini nyaris tidak ada seller yang muncul di awal ya. Artinya begitu buka candle langsung naik, tidak ada koreksi turun, langsung naik. Nah, tentu ini bisa memberikan petunjuk bahwa kekuatan bullish sudah mulai muncul, maka saatnya kita nanti mencari trigger untuk kita tempatkan posisi buy-nya di mana. Fokusnya kita lihat yang terdekat menuju ke atas. Sekalipun nanti juga bisa jadi hanya koreksi sampai di area retestnya, tapi kita tetap manfaatkan ya. Oke, kita tarik dari sana yang terdekat dulu. Ini mulai miring ke bawah, kemudian ini naik, kemudian turun lagi. Kemudian saatnya nanti akan kembali bergerak naik. Nah, kita uji dulu di sini, tidak usah muluk-muluk, tidak usah jauh-jauh, karena fasenya akan bertahap mulai dari yang terdekat, baru nanti kelihatan di area penting yang terdekat itu mampu dilewati apa enggak. Kemudian untuk daily range-nya kita perkirakan satu hari ini ya, kita kembali ke H1 dulu. Untuk melihat kemungkinan daily range-nya, kita ambil yang cukup mewakili di satu pekan terakhir. Oke, kita gunakan ini yang mungkin bisa mewakili untuk hari ini. Ya, tentu ini subjektif teman-teman semuanya, tidak selalu pasti, kita perkirakan sesuai dengan bagaimana pertimbangan-pertimbangan kita ya. Mungkin teman-teman punya pandangan lain, silahkan. Nah, kita coba untuk lihat di pergerakannya tadi, kita sudah tarik ya. Nah, saatnya mulai terjadi konsolidasi ya. Kemudian mulai akan bergerak naik, sehingga kita akan fokuskan dulu untuk koreksi atau retestnya. Seperti ini. Kita akan nanti perkirakan dia hari ini akan bergerak naik sampai di area resistennya ya, resistennya di sini. Nah, tentu ada space yang cukup untuk kita entry. Kita akan menempatkan posisi buy di, jangan terlalu jauh ya, kita karena jaraknya kalau terlalu jauh nanti keburu memantul ya. Kita cukup hati-hati untuk menempatkannya, kita cukup ambil di atas level psikologisnya. Kemudian jarak running kita ambil masih sangat realistis di sana. Kemudian nanti kita akan targetkan sampai di kita targetkan mendekati resistennya. Ini cukup jauh, kelihatan kecil, tapi karena daily range-nya yang beberapa hari terakhir panjang sehingga terlihat terlalu kecil ya. Oke, kita targetkan yang terdekat di 2620 ini sudah cukup tinggi juga. Selanjutnya kita akan kembali targetkan di 2628 ya. Ini kira-kira 7 mendekati 80 pips.
Oke, kita nanti akan menguji di sini sebagai area uji pertama. Kita tandai dengan warna yang berbeda dengan warna ungu ya, biar nanti ada perbedaan. Oke, jadi kira-kira sampai di sini kalau dia naik, kemudian akan, nah kita ikuti saja seperti ini. Simulasinya kita ikuti, setelahnya akan bergerak naik sampai di resisten, kemudian akan memantul kembali, dan jika tidak bisa ditutup lebih rendah akan bergerak naik. Nah ini fokus kita, nanti mana yang terpenuhi. Kita lihat tentunya candle-candle yang terbentuk itu seperti apa. Yang pertama kita memperkirakan ini akan bergerak naik, sehingga kita manfaatkan untuk buy-nya di 2620, di buy-nya di 2612 ya, poin 43 dengan target pertama di 2620, 2620.09, dan yang kedua kita targetkan di 2628.21 ya. Sementara untuk area jenuh kita maksimalkan di sini. Kita tandai di 2651 ya untuk area jenuh belinya. Area jenuh beli berada di 2651 poin sekian ya. Oke, itu kalau nanti ternyata sampai pada titik warna ungu ya, sampai pada resistennya. Nah sekarang pertanyaannya, jika itu tidak terpenuhi bagaimana? Andaikan hanya sampai di situ, kemudian apakah nanti akan berbalik? Ya bisa saja, karena simulasi pertama tidak terpenuhi, maka simulasi kedua kita akan tempatkan yang tertinggi di situ, kemudian akan break di sana. Setelahnya akan terkoreksi kecil dan kembali bergerak turun ya. Area warna ungu, warna orange ini menjadi area uji seperti halnya yang lain ya. Jadi ini retestnya akan kembali kalau nanti tidak mampu break di sana. Nah sekarang di mana menempatkan posisi selnya ya, tentu relatif ya, nanti bergantung, bahkan di kondisi saat ini yang terdekat pun kita bisa menempatkan di yang terdekat, kita bisa menempatkan di sini untuk selnya. Oke, kita akan tempatkan untuk selnya di 2600 ya. Kita manfaatkan yang terdekat di 2600.96. Targetnya mendekati ini ya, warna orange ya, mendekati area supportnya di situ. Target pertama di 259281. Kemudian jika ternyata tidak ada petunjuk untuk berbalik ya, atau tidak ada tanda-tanda rejeksi, loss momentum dan sebagainya, kemudian konfirmasinya juga tidak ada, bahkan break dari area supportnya, maka kita bisa menempatkan target berikutnya di 2585.08. Kemudian untuk maksimum hari ini kita perkirakan untuk jenuhnya itu kira-kira kita lihat sisi sebelah kiri dulu. Oke, maksimum untuk jenuh jual berada di 2558. 2558 ya. Kita akan uji nanti di 2558 sebagai area jenuh jualnya.
Oke, sebelum ke sana tentunya nanti akan melewati proses yang panjang, termasuk melewati area supportnya, kemudian bagaimana nanti karakteristik dari candle yang terbentuk, melewati bisa juga nanti dikembalikan dan lebih tinggi dari area resisten nanti bisa kembali lagi, sehingga simulasi ini kita awal sampaikan tentu nanti kita bisa menyesuaikan dengan dinamikanya yang ada. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya, dan untuk yang pair lain nanti kita akan sambung setelahnya. Bagi teman-teman yang mengikuti live chatnya bisa nonton juga nanti di YouTube yang lain ya, artinya bisa kita sampaikan nanti karena kadang setiap saat nanti bisa berubah mengikuti dinamikanya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa terinspirasi, ambil hikmah baiknya. Jika tidak sesuai silakan kembalikan ke style masing-masing, kembalikan ke aturan yang dibuat masing-masing. Ini hanya pandangan, opini, bisa dipakai, bisa tidak dipakai ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.